Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih. Selamat Paskah, salam jumpa lagi bersama saya Pater Valens Agino CMF yang hadir pada kesempatan ini untuk membawakan 1-2 Intisari Sabda Mingguan, khususnya dari bacaan Injil yang kita dengar dalam hari Minggu Paskah yang kedua, 8 hari setelah hari kebangkitan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian kedua dari Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini, yang juga sudah menjadi tradisi di tahun-tahun terakhir sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi, yakni dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai ayat 29. Ini adalah bagian dari kisah kebangkitan Tuhan, khususnya bagian penampakan Yesus yang bangkit kepada para muridnya. Sebagaimana kita tahu, pas Yesus bangkit, hari dia bangkit dari alam maut, dia menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Yaitu kita bisa baca di awal bab 20 Injil Yohanes. Kemudian yang kedua, dia menampakkan diri kepada murid-murid yang berada di ruang yang tertutup, ruangan yang dikunci rapat-rapat karena mereka takut. Dan Yesus bisa masuk ke dalam dan memberikan salam damai sejahtera kepada mereka. Dan para murid waktu itu mereka mendapat embusan Roh Kudus dari Tuhan yang bangkit. Kemudian untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid di ruang yang sama. Tetapi kali ini secara khusus dia menampakkan diri kepada Thomas. Karena pada penampakan sebelumnya, 8 hari sebelumnya, Thomas tidak ada di tempat. Dan ketika murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Bahkan disampaikan dengan tegas dalam teks Injil hari ini. Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini pernyataan dari Injil Yohanes yang diletakkan dalam mulut Thomas, murid Yesus, yang tidak ada saat penampakan sebelumnya bersama para murid yang lain, dan tidak percaya akan kesaksian murid yang lain bahwa mereka telah melihat Tuhan. Nah, sangat menarik dalam teks ini, khususnya dari ayat 24 sampai 29, di mana pernyataan Thomas yang tidak percaya kepada Yesus yang bangkit sebelum ia memiliki pengalaman pribadi dengan luka-luka Yesus, dan jawaban Yesus setelahnya ketika dia datang untuk menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, khususnya kepada Thomas. Yesus menjawab dan memanggil Thomas untuk mendekat dan dikatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, ini adalah jawaban Tuhan Yesus yang bangkit kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat sendiri. Dan sebagai jawaban dari Thomas atas penglihatan penampakan Yesus yang bangkit ini, dia ungkapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian dialog pun berlanjut dan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itulah 1-2 pernyataan dari Injil hari ini yang bisa menjadi pokok permenungan kita. Ya, intisarinya kita bisa garis bawahi soal penampakan Tuhan Yesus yang bangkit kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Thomas
ya mewakili orang-orang yang tidak percaya kepada ya Tuhan Yesus sebelum memiliki pengalaman pribadi akan kebangkitan. Kemudian yang ketiga, bagaimana Yesus hadir untuk memberikan ya bukti, memberikan kesaksian bahwa dia sudah bangkit dan membuat Thomas percaya. Dan pernyataan ungkapan kepercayaan Thomas itu diungkapkan secara pribadi di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, salah satu inti atau tema khas Injil Yohanes adalah percaya. Ya, segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus yang dikisahkan dalam Injil Yohanes, termasuk penampakan saat kebangkitannya, adalah supaya murid-muridnya percaya. Dan tentunya ya tidak hanya sampai batas pada percaya, tapi dengan percaya mereka memiliki kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu sudah ditunjukkan oleh Yesus saat dia bangkit, bahwa maut tidak memiliki kuasa atas kehidupan manusia, atas kehidupan orang-orang yang percaya. Dan jika orang percaya pada Yesus yang bangkit, maka dia itu memiliki kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya, karena kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi ternyata kesimpulan pertama yang kita bisa tarik dari bacaan hari ini, kita tidak usah tunggu sampai Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada kita. Dengan kita mendengar, dengan kita melihat apa yang diyakini oleh orang lain, pengalaman orang lain bisa juga membuat kita percaya. Barangkali saudara-saudari bertanya, saya kan belum pernah melihat Tuhan yang bangkit secara pribadi. Saya tidak memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler, atau saya tidak memiliki pengalaman-pengalaman ekstasis yang sangat dalam. Maka mungkin Tuhan tidak ada, atau mungkin Tuhan tidak berkenan kepada saya. Ingat pernyataan terakhir dari Tuhan Yesus kepada Thomas, dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pernyataan ini sangat kompleks dan sangat dalam untuk kita yang percaya secara buta. Artinya percaya mungkin tidak pernah memiliki pengalaman rohani yang sangat mendalam, tapi kita percaya bahwa Tuhan pada saatnya akan memberikan kita ya pengalaman yang sangat mendalam, yaitu pengalaman keselamatan. Nah, karena itu saudara-saudariku yang terkasih, percaya adalah kunci. Soal kita melihat, belum melihat atau tidak melihat, itu adalah rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita, misteri yang Tuhan ya selalu membuat kita untuk tetap berharap, karena harapan kita tidak pernah ya mengecewakan, sebagaimana tema jubileum kita tahun ini. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan dan renungkan adalah sehubungan dengan hari Minggu kerahiman ilahi. Ya, ternyata salah satu inti pokok dari kerahiman Tuhan ada pada teks hari ini, ya, yakni soal menyentuh luka-luka Yesus, entah di tangannya maupun di lambungnya. Ya, kerahiman ilahi. Ya, kata yang kita ambil adalah rahim, atau dalam bahasa Ibrani kita bisa sebut rahamim. Apa itu rahamim? Rahamim adalah serat-serat yang melindungi bayi dalam rahim seorang ibu. Ya, jadi bayi yang ada di dalam rahim ibu ada pelindungnya. Pelindungnya itu adalah serat-serat atau cairan-cairan yang melindungi bayi itu, sehingga bayi terlindung dari benturan dari luar, sehingga bayi itu selamat. Dan jika seorang ibu yang sedang mengandung ya ada sedikit benturan dari luar, tentu ibu itu langsung ya bereaksi kayak gitu ya. Itu adalah satu reaksi untuk melindungi bayi yang ada di dalam rahimnya. Nah, ketika bayinya lahir dan bayi itu mulai merangkak, dan saat dia melatih untuk berdiri atau berjalan, perhatian seorang ibu itu sangat tajam. Dia fokus kepada anak yang sedang berlatih. Kalau dia jatuh. Dan jika anak yang sedang berlatih untuk berdiri atau berjalan hendak jatuh, maka dengan segera hati seorang ibu akan pergi untuk menyelamatkannya. Dan dalam perhatiannya pasti reaksinya seperti ini. Dan reaksi seperti itulah
yang bisa menggambarkan situasi atau kondisi kerahiman, ya. Bagaimana seorang ibu memperhatikan anak atau bayinya dan tidak mau dia jatuh. Bahkan pada saat dia hendak jatuh, dia langsung bereaksi untuk menangkapnya, tidak bertele-tele, tidak tunggu dia jatuh baru dia membantu. Nah, perasaan yang sama, reaksi yang sama bisa ya terjadi pada seorang yang misalnya memiliki luka yang sangat menganga. Kita lihat luka di lambung Yesus. Dan jika seorang memiliki luka dan kita pelan-pelan katakan menunjukkan ke arah luka itu, orang yang terluka itu akan merasa, dan perasaan itu, reaksi itu adalah reaksi kerahiman. Sehingga apa saja yang diminta pada saat itu pasti diberikan, pasti pasrah. Dan saat orang berdoa pada jam-jam kerahiman ilahi pada Tuhan Yesus yang tersalib atau yang terluka, justru saat-saat itu adalah saat berahmat ketika Tuhan dia memiliki perasaan atau reaksi yang mau membantu kita manusia yang berdosa. Sehingga kerahiman Tuhan itu tidak pernah ya kita pungkiri, karena Yesus yang lambungnya terbuka nganga karena luka, dan kalau kita menyentuh pada luka itu, maka dengan reaksi kerahimannya itu dia akan segera membantu kita. Ini salah satu ya katakan dasar refleksi bagaimana ya Tuhan Yesus memiliki katakan hasrat yang sangat mendalam untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan tinggal saja kita meminta, menyentuh lambungnya atau menyentuh luka pada tangannya, luka tersalib, maka pasti kita menyatu dengan perasaan kerahiman Tuhan dan kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, saya pikir dua hal ini yang saya bisa tawarkan pada kesempatan ini, yakni soal percaya walaupun kita tidak melihat. Syukurlah kalau kita diberi karunia rahmat untuk melihat berjumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan mistik atau dalam perjumpaan rohani. Kalau tidak, kita sudah merasa bahwa kesaksian orang lain sudah menjadi modal untuk kita percaya dan untuk hidup. Kemudian yang kedua, sentuhlah lambung dan tangan yang terluka dari Tuhan Yesus untuk kita bisa mulai mendekatkan diri kepada Dia, dan rahmat pengampunan, rahmat kerahimannya bisa disalurkan kepada kita atas ya belas kasih, atas kemurahan hati Tuhan itu sendiri. Semoga dan Tuhan memberkati.